Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di FM Money Channel. Dan kali ini kita akan mendengarkan BPN Kota Depok terkait dengan Tol Cinere Jagorawi Seksi 3. Untuk kita sobat keluarga semua, kita dengarkan pemaparan dari BPN Kota Depok. Ada Bapak mengganjal apa, lalu apa sih yang sudah kami lakukan, lalu di mana yang apa sih yang menjadi hambatan. Nah, sebelum masuk ke masalah Bapak ini, memang Cijago ini sekarang udah tahap ketiga, udah tahapan Cijago seksi 3. Jadi Cijago itu Cinere Jagorawi seksi 3. Lalu ada beberapa kelurahan yang terkena memang ya. Kelurahan Tanah Baru, Krukut, Limo, Cinangka. Jadi Tanah Baru itu di Kecamatan Beji, Krukut dan Limo di Kecamatan Limo, Cinangka di Sawangan. Ini kebutuhan tol Cinere Jagorawi ini panjang ya, sesi 3 ini hampir 430.438 meter persegi. Nah, kalau dilihat dari data ini, sebenarnya kita sudah hampir 75,24% realisasinya. Di Tanah Baru itu sudah 93% mau selesai, Krukut 78%, Limo 55%, Sawangan 98%. Nah, berarti yang jadi masalah ini terhadap yang 30 sekian persen gitu ya, yang masih belum selesai, termasuk yang punya Bapak ya, punya Bapak. Nah, ada banyak permasalahan, nggak hanya permasalahan ini gitu ya, masalah-masalah lain yang terdapat di lapangan. Saya ingin memberi edukasi juga gitu kan, apa sih yang tahapan pelaksanaan pengadaan tanah yang kantor pertanahan lakukan. Untuk pengadaan tanah itu ada 4 tahapan. 1, perencanaan, itu masih wilayahnya dari kementerian yang punya kegiatan dengan persiapan. Nah, masuk ke BPN itu di tahapan pelaksanaan tahap 3 dan tahap 4 setelah selesai kegiatan penyerahan hasil. Lalu kita lihat di tahapan ketiga ini pelaksanaan apa saja sih tahapannya gitu kan? Apa sih yang menjadi beban atau wewenang tanggung jawab kita gitu kan? Nah, pertama ketika kita menerima penetapan lokasi PTS, penetapan lokasi pengadaan tanah, kita bentuk tim atau namanya satgas fisik, namanya satgas A, satgas yuridis, satgas B. Lalu apa sih tugasnya satgas A gitu kan? Nah, satgas A itu bertugas untuk mengukur bidang-bidang yang terkena pembebasan tanah. Hasilnya adalah dalam bentuk peta bidang tanah. Kemudian Satgas B mengumpulkan berkas-berkas yuridis, gitu kan? Berkas yuridis, lalu nanti kita akan kawinkan nih hasil dari pengukuran bidang dengan berkas yuridis supaya sama. Ini punya tanah ini letak luas dan batas dimiliki oleh si A yang mempunyai alas haknya apa, supaya nggak salah. Nama pemegang haknya siapa, alas haknya dia yang dipunyai itu apa, dikawinkanlah. Ini kalau salah bidang, alas haknya si B dikawinkan dengan bidangnya A, gitu kan, atau sebaliknya. Jadi ini setelah dilakukan pengukuran dan pengumpulan berkas ini baru dikawinkan lah, gitu kan, itu tahapannya. Setelah itu baru diverifikasi lagi, diverifikasi betulkah A dan B ini adalah memang pemilik dari pemegang hak tersebut. Habis diverifikasi, kita lanjut kepada appraisal, penilaian terhadap tanah, bangunan dan sebagainya. Karena bukan kita yang menilai penilaian terhadap ganti rugi. Lalu habis itu kita musyawarah. Nah, musyawarah bukan lagi besarnya karena sudah dinilai oleh appraisal, tapi bentuknya. Yang paling sering itu adalah bentuknya bentuk uang, karena ada 4 sebenarnya gitu kan, bentuk dari ganti rugi. Setelah sudah setuju, ada juga yang nggak setuju pada saat musyawarah. Yang setuju lanjut ke validasi, kemudian lanjut lagi ke PPK yang punya uang untuk diterbitkan surat perintah pembayaran. Sampai di situ selesai nih, gitu kan, tugas kita gitu. Nah, lalu masalahnya apa aja nih yang sering muncul gitu kan? Nah, ini kami mengidentifikasi ini beberapa masalah, misalnya pada saat musyawarah bentuk ganti rugi, harusnya itu sudah tidak lagi verifikasi siapa yang punya apa, gitu kan. Tetapi karena pada saat verifikasi bidang ini
yang bersangkutan ini mungkin tidak ada di tempat atau mungkin tidak ada komunikasi dan sebagainya, sehingga pada saat harusnya sudah musyawarah tentang bentuk, masih ada keberatan tentang terkait dengan verifikasi bidangnya atau bidang tanahnya. Ini jadi memperlambat gitu kan. Nah, kendala-kendala ini kita coba setiap bidang kita petakan apa saja permasalahannya. Nah, kita kembali ke masalahnya Bu Eti ya, Bu Eti. Ternyata masalahnya itu verifikasi yang harusnya pada saat tahapan inventarisasi dan identifikasi ini tidak diketemukan, belum ada keberatan terhadap pemegang hak ya, nama pemegang hak. Pada saat musyawarah baru gitu kan, ternyata salah nama gitu ya, salah nama. Akhirnya kita kembali mundur nih, kalau permasalahan Bu Eti ini mundur ke tim appraisal untuk meminta perubahan karena berdasarkan keberatan nama yang benar adalah nama ini bukan ini. Nah, jadi permasalahan di Bu Eti ini mundur lagi di appraisal, kita minta untuk diganti nama pemegang hak. Kan kalau dibayar salah ini kan masalah baru lagi. Nah, ini jadi masalah di Bu Eti ini di sini nih. Dari appraisal belum mengembalikan kepada kita terhadap perubahan namanya gitu. Nanti setelah dikembalikan baru kita validasi ulang, kemudian kita minta untuk pembayaran kepada PPK. Nah, solusinya ini saya tadi sudah hubungi ke BUJT dan PPK untuk membantu percepatan terhadap tim appraisal untuk segera memverifikasi ulang nama pemegang hak, kan gitu kan. Nah, supaya tahapan selanjutnya ini bisa jalan. Ini kalau sudah direvisi nama pemegang hak, lalu kita validasi, selesai Pak, kita tinggal kirim ke PPK untuk minta dibayar. Jadi emang ini udah tinggal di ujung Mas, sudah tinggal di ujung, hanya memverifikasi ulang terhadap nama pemegang hak. Dan itu ranahnya tidak di kita tetapi di appraisal. Tapi kita bantu untuk segera percepatannya. Nah, mungkin itu tanggapan dari kami gitu ya. Sudah jelas yang diberikan penjelasan dari Ibu Kepala Kantor, Ibu Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, dan masalah ini juga sama dengan masalah Pak Kosasi ya, dengan video yang terdahulu, jadi sama. Berarti ada berapa orang yang diverifikasi namanya? Ya, ada beberapa orang nih termasuk. Jadi ya, saya sudah sampaikan memang ini tinggal ujungnya saja. Ya, gitu. Tinggal karena kesalahan tersebut dikarenakan kesalahan administrasi berkaitan dengan nama, dengan bukti pemilikan, sehingga dia harus disesuaikan. Kalau enggak elemen nggak akan membayar kalau namanya itu masih berbeda. Belum sesuai gitu ya. Barangkali ini sudah berapa lama nih sejak kita bersurat ke appraisal? Suratnya kapan? 27 Juli. Oh, Juli. ya baru ya. 27 Juli. Ya, baru mau sebulanan ya Pak ya. Nah, ini kita coba nih dalam 1-2 hari ini mudah-mudahan sudah ada koreksi terhadap pemegang haknya gitu. Nama pemegang hak. Siap. Nah, barangkali Pak ada yang bisa ini mau disampaikan? Ya, kalau saya pengen disampaikan ya cuman itu pengen dipercepat doang. Iya, karena memang lihat rumah tuh udah nggak layak. Iya. Posasi. Lihat rumah tuh udah nggak layak huni, gimana ya, udah debunya udah macam-macam, udah kendaraan berat udah persis samping gitu. Yang saya gitu, yang saya khawatirkan etik, kosasi sama Pak Selamat. ada lagi? Ada dia satu. Dia sebagai yang ini ada 26 tuh. Yang diverifikasi ada 26. berapa? 26. Ada 26 Mas. Ya sedang kita verifikasi gitu kan. Coba di PDF kan kirim ke saya kirim ke PPK ya. Atau appraisal. Punya kontak nggak dengan appraisal? Saya. Oke, coba PDF kan aja yang 26 ini. Bapak ada itu ya nomornya appraisal ya? Ada. Nanti saya
Nomornya ada di Ibu Dian ya, Bapak. Ini Bapak apa nih? Saya dari PPK-nya. Oh, PPK-nya. Jago. Di Jago. Bukan Tapi sudah Pak. dihubungi oleh Kemarin saya PPK-nya udah telepon dari dalam 2-3 hari itu. Katanya kalau ya hari Senin terakhir lah akan diserahkan ke BPN untuk hasil beli verifikasi. Oh ya sudah Pak. Ini PPK-nya nih, gitu kan. Nah jadi ya nggak ada dosa di antara kita. Gitu Ya. ya. 2-3 hari lagi hasilnya verifikasi revisi verifikasi sampai ke kita. Nah setelah itu kita tinggal musyawarah sudah kan? Ya, Udah tinggal validasi itu lalu kirim ke PPK. Udah 2-3 hari juga selesai gitu kan, kirim ke PPK, tinggal nanti PPK-nya Mas ada uangnya nggak? Ada. Nah, tuh. Ada ada uangnya. uangnya. Nah, berarti kan Mudah-mudahan ya, dalam waktu dekat ya. bisa dalam Amin. 2 mingguan ini sudah siap bayar. Nah, Yang lama di Elman nanti. Nah, Jadi ya, makanya saya bilang jangan gitu Mas, langsung bilang Elman dia nggak tahu, mereka nggak tahu. Iya. Tapi Bapak harus kasih kepastian ada uang tuh enggak. Nanti dibilang lagi kepala BPN bilang ada duit. Kalau Ternyata uang ada Bu, kita targetkan sampai Limo itu sudah ada 900 miliar. Kita udah siapkan. uang dunia nyata nih, bukan uang di atas kertas nih. Iya, Ada. sudah ada Bu. Apa Permintaan masalahnya dari di Pak Elman? Eko. Nah, jadi yang lamanya di Elman itu ya alasannya ya karena waktu itu ada PPKM. Yang lama ini kan kita juga Nah, lagi yang memohon dibutuhkan dari dia mereka apa? Ini persetujuan atau apa? Atau transferan? ke dia. Iya. Enggak Bu. Ya, kalau di persetujuan aja kalau dari sana. Oh iya Pak. kan harusnya nggak butuh lama gitu kan. Uang nih udah ada nih rekening Bapak, PPK gitu rekening Bapak. Tinggal menunggu persetujuan. Iya. Nah, Nah, persetujuan itu kan dia sama kinerjanya sama kayak di BPN Bu. Dia verifikasi lagi datanya. oh, Dia Bu cocokin lagi. kira-kira berapa lama? Yang sudah aja bisa sebulan Bu. Aduh, Kalau di sini kan 14 hari kerja setelah validasi kan Bu. Iya. Ya, tapi ternyata kita ini sampai sebulan Bu. Oke, kalau gitu gini ya, saya hanya ngomong bagian kami ya. Setelah menerima hasil koreksi verifikasi dari ini 2-3 hari, kami melakukan validasi dan mengirim surat ke PPK untuk menerbitkan SPP gitu kan, surat perintah pembayaran. Selesai sampai situ ya, tugas kami loh ya. Karena cuma sampai di situ saya jaminan. Gitu. Saya udah bilang Bu, saya jadi jaminan kalau tidak dibayar tanahnya. Oke, baik. Terima kasih gitu ya atas kehadiran Bapak-bapak. Ini kan poin koreksi juga gitu ya kepada kami untuk apa saja sih yang masih menghambat untuk kita bantu percepatannya. Nah ini kelompok Pak Kosasi ini adalah kelompok 26 bidang yang sedang kita minta verifikasi ke appraisal gitu kan, untuk tidak salah terkait bidang dan orang gitu ya. Nah nanti setelah itu tahapannya setelah kita terima sudah dijanjikan nih 2-3 hari selesai verifikasi, lalu kami lakukan validasi 2-3 hari juga, kemudian hasil validasi kami bersurat ke PPK untuk minta diterbitkan surat perintah pembayarannya. Setelah itu sudah menjadi kewenangan dari PPK untuk menyediakan uangnya. Mungkin sampai di situ tugas kami selaku pelaksana dari pengadaan tanah ini. terima kasih banyak Ibu ya.